Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman yang mengislamkan Indonesia saudara. Habaib saudara yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian. Habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini saudara. Pakai dihina mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan saudara. Apa? Kalau orang Yaman mau berjuang, berjuanglah di Yaman. Indonesia ini tidak membutuhkan sedikit apapun dan secuil apapun dari orang-orang Yaman. Sekalipun itu Habib, Kiai, santri dari Yaman, Indonesia tidak butuh. Indonesia itu sudah gemah ripah loh jinawi tanpa orang Yaman. Kalau Anda merasa Habib merasa hebat, pulanglah ke Yaman dengan sukarela, tidak bikin benalu di negara orang. Dan ini saatnya Pak Prabowo harus tegas. Orang-orang semacam Habib Rizik ini harus dihilangkan dari Indonesia. Indonesia kuncinya hanya satu, hilangkan penduduk Yaman dari Indonesia, pasti merdeka. Kalau tidak mau menghilangkan penduduk Yaman dari Indonesia, mending perang aja Indonesia, bunuh-bunuhan saja. Tidak perlu takut orang Indonesia sama penduduk anjing Yaman. Jokowi harus diperiksa ijazahnya, harus dibuktikan lewat pengadilan. Selama tidak dibuktikan lewat pengadilan tentang keabsahan ijazah beliau, jangan salahkan rakyat kalau rakyat menganggap ijazahnya palsu. Betul? Buktikan di pengadilan. Kalau terbukti, Jokowi harus dipenjara, sudah. Apa hakmu menyeret-nyeret Jokowi ke penjara? Siapa kau? Aparat negara bukan, polisi bukan, jaksa apa lagi? Enggak aja. Kadang-kadang orang ini ngomongnya ngawur tapi kelewatan. Ngawur itu biasa-biasa aja, level 1, level 2. Jangan loncat ke level 7. Andai saja bisa aku putar waktu, aku ingin kembali ke masa 10 tahun lalu. Di hari pertama kau masuk ke gorong-gorong itu, ketika aku dan semua orang masih terpesona dengan keluguan. Andai saja bisa aku putar waktu, aku akan berteriak mengingatkan semua orang bahwa itu hanyalah tipuanmu. Andai saja bisa kuputar waktu 30 tahun yang lalu. Orang-orang Sengkuni, gerombolan-gerombolan Sengkuni yang ada di Indonesia, seperti si Rahma Sarita, mantan pembawa acara TV yang tidak laku, bisa saja dikarungin dan dipulangkan ke negeri asalnya, yaitu negeri Yaman. Seandainya waktu bisa kuputar kembali 30 tahun yang lalu, gerombolan-gerombolan daripada Sengkuni, imigran-imigran Yaman yang ngaku-ngaku habaib, yang ngaku-ngaku orang paling suci, paling beriman, mereka seolah-olah pemegang kunci surga. Mereka semua dilenyapkan di negara ini dan dihilangkan, dikarungin kemudian dibuang ke kali atau dipulangkan ke negara asalnya, yaitu negara Yaman. Karena sesungguhnya mereka itu adalah imigran Yaman yang ada di negara tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Bang Kumis yang merespon menanggapi Habib Rizik Syihab. Baik, tidak usah lama-lama, langsung saja kita tonton dulu videonya seperti apa. Cekidot. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman yang mengislamkan Indonesia saudara. Habaib saudara yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian. Habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini saudara. Pakai dihina mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan saudara. Apa? Kalau orang Yaman mau berjuang, berjuanglah di Yaman. Indonesia ini tidak membutuhkan sedikit apapun dan secuil apapun dari orang-orang Yaman. Sekalipun itu Habib, Kiai, santri dari Yaman, Indonesia tidak butuh. Indonesia itu sudah gemah ripah loh jinawi tanpa orang Yaman. Kalau Anda merasa Habib merasa hebat, pulanglah ke Yaman dengan sukarela,
tidak bikin benalu di negara orang. Ini adalah negeriku, negerinya Jokowi, negerinya Prabowo, negerinya orang Indonesia, bukan negerinya orang Yaman. Hei anjing monyet, kau jangan jadi pecundang di... Habib Rizik, dengarkan, Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia. Yang bilang Habib Rizik pemimpin umat Islam di Indonesia itu siapa? Itu kan hanya gerombolan Habib Rizik kan yang bilang imam besar, imam tai gitu kan. Habib Rizik itu tidak lain tidak bukan adalah sampah, penebar kebohongan, penebar kebencian, pimpinan provokator Habib Rizik itu. Dan ini saatnya Pak Prabowo harus tegas. Orang-orang semacam Habib Rizik ini harus dihilangkan dari Indonesia. Indonesia kuncinya hanya satu, hilangkan penduduk Yaman dari Indonesia, pasti merdeka. Kalau tidak mau menghilangkan penduduk Yaman dari Indonesia, mending perang aja Indonesia, bunuh-bunuhan saja. Tidak perlu takut orang Indonesia sama penduduk anjing Yaman. Cukup kita sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, dan menonton video tersebut. Jadi itulah video respon dari Bang Kumis terhadap Habib Rizik Syihab. Terlihat jelas dalam video tersebut itu Bang Kumis kesal dan marah sekali, sehingga melontarkan kata-kata yang cukup keras terhadap Habib Rizik Syihab. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya sebenarnya Habib Rizik ini kan seorang ulama yang dimana seharusnya itu dihormati dan dihargai. Akan tetapi terkadang ceramahnya terlalu barbar, terlalu keras, ya diksinya itu terkadang menyerang tokoh-tokoh tertentu. Jadi tidak mengherankan lagi itu kalau bermunculan hater-hater yang merespon dan menanggapi. Bermunculan orang-orang yang misalnya tidak suka atas apa yang beliau sampaikan. Contoh misalnya, ya, ketika Habib Rizik misalnya menyerang Pak Jokowi dan lain sebagainya, itu tidak mengherankan lagi ketika pendukung-pendukung Pak Jokowi ini menyerang balik, membahas balik, menanggapi balik Habib Rizik Syihab. Jadi seperti itu, ya. Jadi saya perhatikan teman-teman, Indonesia, rakyatnya itu, ya kebanyakan saya lihat, itu mereka lebih suka ceramah yang sejuk, yang adem. Saran saya untuk Habib Rizik Syihab, ya, kalau ceramah nggak usah teriak-teriak, nggak usah ngamuk-ngamuk, biasa saja, biasa saja. Orang bisa melihat, bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Jadi seperti itu. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya beberapa hari yang lalu ke belakang, pidato Presiden Prabowo itu viral di YouTube, sehingga banyak sekali YouTuber-YouTuber yang membahasnya. Yang masih saya ingat bahwasanya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato tersebut adalah Indonesia gelap, matanya buram. Ya, Indonesia itu terang, kata Presiden Prabowo. Kemudian beliau mengatakan lagi bahwasanya kabur aja. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Kemudian Presiden Prabowo mengatakan lagi bahwasanya wahai orang-orang pinter, bukalah, lihatlah berita di mana sekarang kita itu ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia. Begitu kurang lebihnya yang masih saya ingat apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato tersebut, sehingga viral dan sehingga kemudian Habib Rizik merespon dan menanggapinya. Nah, di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa pidato Presiden Prabowo tersebut itu bukan mengusir rakyatnya, tidak seperti yang disampaikan, yang dikoar-koarkan oleh Ahmad Kozinuddin. Kata dia, Presiden nggak boleh mengusir rakyatnya. Jadi, pidato Presiden Prabowo itu bukan mengusir rakyatnya, bukan anti Yaman, bukan. Akan tetapi, setelah saya simak, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidato tersebut diarahkan kepada orang-orang yang suka mengadu domba masyarakat, yang suka bikin gaduh, yang suka bikin provokasi, menghasut masyarakat, rakyat untuk membenci pemerintah. Pidato tersebut ditujukan kepada orang-orang seperti itu. Nah, jadi jangan salah-salah teman-teman, ya. Jokowi harus diperiksa ijazahnya, harus dibuktikan lewat pengadilan. Selama tidak dibuktikan lewat pengadilan tentang keabsahan ijazah beliau, jangan salahkan rakyat kalau rakyat menganggap ijazahnya palsu. Betul? Buktikan di pengadilan. Kalau terbukti, Jokowi harus dipenjara, saudara. Apa hakmu menyeret-nyeret Jokowi ke penjara? Siapa kau? Aparat negara bukan, polisi bukan, jaksa apalagi. Enggak aja. Kadang-kadang orang ini ngomongnya ngawur tapi kelewatan. Ngawur itu biasa-biasa aja, level 1, level 2. Jangan loncat ke level 7. Setelah sekian lama kau nggak muncul ke permukaan, begitu nongol kau cari gara-gara. Kan begitu, ya. Ku bilang sama kau, ya, bahwasanya
10 tahun ini memang betul Joko Widodo itu bukanlah pemimpin yang sempurna, tapi kehidupan masyarakat sudah semakin disempurnakan dari sebelumnya. Itu dia, mau nantang-nantang pula lagi kau melawan-lawan, mau kau penjarakan. Udah aku bilang siapa kau, siapa, ya kan? Ya, ingat ini ya, aku bilang sama kalian, setelah Bapak Jokowi purna tugas, dia tetap akan berada di dalam pemerintahan. Perhatikan itu. Andai saja bisa kuputar waktu, ku ingin kembali ke masa 10 tahun lalu. Di hari pertama, kau masuk ke gorong-gorong itu. Ketika aku dan semua orang masih terpesona dengan keluguan. Andai saja bisa kuputar waktu, aku akan berteriak mengingatkan semua orang bahwa itu hanyalah tipuanmu. Andai saja bisa kuputar waktu 30 tahun yang lalu. Orang-orang Sengkuni, gerombolan-gerombolan Sengkuni yang ada di Indonesia, seperti si Rahma Sarita, mantan pembawa acara TV yang tidak laku, bisa saja dikarungin dan dipulangkan ke negeri asalnya, yaitu negeri Yaman. Andai saja bisa kuputar waktu 30 tahun yang lalu, gerombolan-gerombolan Sengkuni, seperti dedengkot Sengkuni yaitu si Amin Rais, si Rahma Sarita, si Mbak Nana, kemudian juga banyak rekan-rekan yang lainnya, mereka yang tergolong orang-orang Sengkuni yang bisanya cuma provokasi di Indonesia ini. Mereka tentunya dihilangkan dari negara tercinta ini, karena sesungguhnya mereka bukan asli orang Indonesia. Mereka adalah imigran-imigran gelap dari negara Yaman yang sengaja datang ke Indonesia, makan minum berak di Indonesia, tapi kerjaannya membuat provokasi, mengadu domba rakyat Indonesia, membuat kegaduhan di negara ini. Sesungguhnya mereka itu adalah gerombolan-gerombolan Sengkuni yang harus dilenyapkan di negara tercinta ini. Seandainya waktu bisa kuputar kembali 30 tahun yang lalu, gerombolan-gerombolan daripada Sengkuni, imigran-imigran Yaman yang ngaku-ngaku habaib, yang ngaku-ngaku orang paling suci, paling beriman, mereka seolah-olah pemegang kunci surga. Mereka semua dilenyapkan di negara ini dan dihilangkan, dikarungin kemudian dibuang ke kali atau dipulangkan ke negara asalnya, yaitu negara Yaman. Karena sesungguhnya mereka itu adalah imigran Yaman yang ada di negara tercinta ini.